Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzir nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, majelis Ta'lim Al-Bab yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memudahkan kita bisa silaturahim kembali pada siang hari ini. Ya, walaupun mungkin ada di antara kita ada yang tetap tugas di kantor, ada yang harus tugas di rumah ya. Ya alhamdulillah, ala kulli hal situasi seperti ini tidak menghalangi semangat kita untuk terus memperdalam dan mengikuti dalam kajian keilmuan seperti ini ya. Semoga dimanapun kita bertugas, yang mengikuti acara ini, Allah jadikan setiap detiknya kita bersama di majelis ini menjadi sebuah kebaikan buat kita, menjadi ladang pahala kita, dan juga Allah berikan keberkahan atas waktu kita. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, semoga Allah berikan kepada kita semua kesehatan, Allah lindungi keluarga kita juga, Allah berikan kesehatan pada keluarga kita. Dan Masya Allah, mungkin hari-hari ini kita dengar ada beberapa sahabat kita yang mungkin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti ini. Semoga Allah berikan kepada mereka kuburnya menjadi bagian dari taman-taman surganya. Allah berikan kepada mereka yang sudah mendahului kita tempat yang terbaik sesuai dengan amal yang sudah mereka lakukan selama di dunia ini. Amin ya rabbal alamin ya. Juga buat rekan-rekan kita yang mungkin kita dengar beritanya sedang diopnam mungkin dalam keadaan seperti ini, semoga Allah berikan segera kesehatan kembali pada mereka, Allah berikan mereka kesabaran ya, juga pada keluarganya Allah berikan kesabaran dalam menjalani ujian ini, dan semoga Allah juga segera berikan pada mereka kesehatan sehingga bisa kembali berkumpul bersama kita lagi. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan share screen untuk tema kita hari ini. Ujian kantor. Ini judul yang akan kita bahas pada kesempatan baik hari ini. Ya. Saya beri judul ini ya. Mulia karena takwa. Ya. Mulia karena takwa. Terus terang, saat ini standar kemuliaan dunia itu banyak sekali versinya. Ya. Ya, kita tahu kalau di kantor apa standar seseorang posisinya tinggi di hadapan yang lain ya. Karena mungkin seniornya, karena mungkin kalau ada kepangkatan ya atau jabatan, ya, kekayaan, jumlah aset yang dikelolanya misalnya ya. Kalau bagi stasiun TV ketinggian posisi jabatan karena suatu acara karena ratingnya misalnya ya. Kalau yang aktif di YouTube apa namanya itu subscriber ya. Kalau yang aktif di Instagram atau Twitter istilahnya follower ya, itu makin banyak followernya, makin banyak subscribernya itu, wah itu posisinya makin tinggi ya, bahasanya dalam tanda kutip makin mulia di dalam komunitasnya seperti demikian ya. Ya. Nah, karena begitu banyak ragamnya standar tadi, sementara kita semuanya tanpa kecuali suatu saat akan meninggalkan dan menanggalkan semua posisi tadi. Jabatan, ada saja yang kita tinggalkan, pasti kan nggak mungkin sampai seumur hidup ya. Anak buah, wallahualam, kita sampai usia berapa punya anak buah sekarang ya. Aset begitu besar yang kita kelola, dipercayakan perusahaan pada kita. Ya mungkin sampai batas usia pensiun, setelah itu lepas ya. Popularitas, ya ada masih juga popularitas ya. Nah ketika semua itu ditanggalkan, ya, baik di dunia maupun nanti di akhirat pasti sudah kita tanggalkan. Lalu di mana kembali standar kemuliaan itu? Ya. Nah inilah kita akan bahas di saat ini. Kita akan bahas bersama-sama bagaimana standar kemuliaan yang abadi bahasanya. Ya, dunia akhirat berlaku secara sejatinya. Nah inilah saatnya kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tanpa kecuali kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah kemudian karena Allah sudah event ini akan terjadi pada kita, maka Allah sudah memberikan kepada kita bekalannya sejak kita di dunia supaya kita segera mendesain standar kemuliaan ini. Ya. Apa itu standarnya? Inilah Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum
Indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya. Nah, inilah standar kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Allah sudah informasikan pada kita sejak awal dalam firman-Nya di surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Sungguh akramakum yang paling mulia di antara kamu indallah di sisi Allah ialah atqakum, orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ayolah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lewat standar ini Allah ingin menekankan bahwa sejatinya seharusnya kita pun memperlakukan orang lain, memuliakan orang lain karena kita melihat standar ketakwaan yang bersangkutan. Karena di akhirat saja Allah nanti akan melakukan hal yang demikian. Dan di dunia pun sudah banyak Allah yang bentuk Allah memuliakan orang-orang karena standar ketakwaannya tadi. Ya. Nah, sejatinya kalau kita ingin menilai seseorang dalam kacamata yang lebih panjang, ya, maka sejatinya inilah indikator yang paling pas untuk memposisikan seseorang, yaitu karena ketakwaannya. Karena kita tahu di luar semua ini tadi sifatnya akan menghilang pada saatnya. Ya. Jabatan, kekayaan, pengaruh, aset, ya, pada saatnya akan lepas dari tangan kita. Dan yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya sejatinya di sinilah nilai ketakwaan kita, dan kita berharap di dunia kita bisa menjaga dengan standar yang terbaiknya. Ya, maka perintah dalam Al-Qur'an beberapa kali diulang ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Nah, di sesi ini kita akan bersama membahas bagaimana Rasulullah dan para sahabat serta para orang-orang alim yang lainnya memposisikan orang lain, memuliakan orang lain karena standar ketakwaan orang-orang tersebut. Padahal kalau pakai kacamata duniawi, orang-orang ini ya kalau dikatakan standar di bawah ya, menengah ke bawah. Tapi karena level ketakwaannya luar biasa, maka oleh Rasulnya, oleh sahabat-sahabat Rasulullah dan juga para orang mulia lain, orang-orang ini mendapat posisi yang tinggi. Siapa saja mereka? Nanti kita bahas. Siapa saja mereka? Yang pertama nanti kita bahas Abdullah bin Umi Maktum. Yang kedua kita bahas Bilal bin Rabah. Bagaimana mereka dimuliakan karena standar ketakwaannya tadi. Ya. Semoga cara Rasulullah memuliakan orang-orang ini, cara sahabat Rasulullah memuliakan orang-orang ini bisa kita aplikasikan. Ya. Bagaimana sejak di dunia, kalau kita melihat ada orang yang ternyata Masya Allah dalam kacamata kita ketakwaannya bagus sekali, mari kita mulai secara jujur memberikan derajat kemuliaan pada mereka. Baik, mari kita buka yang pertama. Nah, saat Rasulullah SAW melihat bahwa di Mekah semakin tidak kondusif untuk perkembangan dakwah Islam, lalu beliau mulai melihat wilayah-wilayah lain yang Islam kira-kira bisa berkembang di sana. Beliau dapat informasi ada sebuah negeri di seberang laut, di Habasyah, ya, yang rajanya adil terhadap para pendatang, walaupun berbeda keyakinan dengannya. Itulah maka Rasulullah sampai 2 kali mengutus sahabat untuk tinggal di sana, ya. Namun ternyata memang cukup sulit kondisinya karena harus menyeberang lautan, ya, untuk sampai ke tempat Habasyah tersebut. Di sana ada Raja Najasyi, ya. Lalu Rasulullah lihat wilayah lain, ada Taif. Taif ini agak dekat dengan Mekah, dan Rasulullah punya beberapa famili di sana. Ya. Tapi ketika Rasulullah langsung datang ke Taif, ternyata bukan sambutan baik yang beliau terima dari masyarakat di sana, malah perlakuan yang sangat tidak pantas bagi seorang Nabi mendapat perlakuan seperti itu, ya. Ya, karena kesabaran Rasulullah saja penduduk Taif diselamatkan. Ya. Dan Rasul kemudian melihat lagi ada sebuah kota agak jauh di utara, 400 km dari Mekah, yang waktu itu masih bernama Yathrib. Dan Rasulullah melihat orang-orang Yathrib, Rasulullah berapa kali ke Yathrib ya dalam perjalanan beliau berniaga ke Syams. Ya. Orang-orang Yathrib ini model orangnya itu apa namanya? Lebih welcome, ya, lebih akrab, lebih terbuka terhadap para pendatang yang ada. Ya, ya sampai hari ini ya, kalau teman-teman yang sudah pernah berangkat ke Tanah Suci bisa membedakan ya karakter masyarakat Mekah dengan Madinah ya. Kalau Mekah agak nafsi-nafsi lah bahasanya ya. Tapi kalau orang Madinah welcome terhadap orang lain, lebih ramah terhadap orang lain ya. Nah itu yang Rasulullah lihat. Tampaknya Yathrib cukup kondusif ini untuk bisa menerima kaum muslimin yang akan datang ke sana. Ya. Itulah kemudian Rasulullah mengumumkan ketika kondisi di Mekah semakin tidak kondusif untuk dakwah Islam, untuk ibadah, ya,
beliau menyampaikan bahwa akan mengutus 2 orang sahabat yang terbaiknya untuk duluan berangkat ke Yathrib, memperkenalkan Islam di sana. Dan para sahabat yang mendengar berita ini berharap betul nama mereka disebut ya. Dan besoknya ketika Rasulullah mengumumkan, ternyata ini nama pertama yang beliau sebut yaitu Mus'ab bin Umair, ya, seorang tokoh muda, ahli diplomasi. Kalau bicara enak didengar pembicaraannya, wajahnya juga asik dilihatnya ya. Ini ketika disebut nama ini, sahabat-sahabat yang lain mendapatkan reason, mendapatkan alasan kenapa Rasulullah menyebut nama ini. Ya. Tapi ketika Rasulullah menyebut nama yang kedua, para sahabat sulit menemukan alasan kenapa Rasulullah menyebut nama yang kedua ini. Itulah Abdullah bin Umi Maktum, ya, seorang sahabat yang tunanetra. Apa alasannya Rasulullah menunjuk beliau? Ya. Apa nggak ada yang lain gitu ya? Tapi para sahabat betul-betul menjaga husnuzan mereka pada Rasulullah. Mereka yakin Rasulullah kalau memilih seperti ini, apalagi untuk urusan penting seperti ini, itu bukan cari sensasi, ya, bukan biar popularitas, bukan. Ya, tapi Rasulullah pasti tahu apa kompetensi orang-orang ini, apa kelebihan orang-orang ini yang memang dibutuhkan untuk berdakwah ke Madinah nanti. Ya. Dan ternyata betul ketika mereka ditugaskan, mereka berangkat, dan di sana mereka kemudian saling menyempurnakan tugas satu sama lain. Mus'ab bin Umair piawai betul berdakwah kepada kalangan masyarakat menengah ke atas, para tokoh-tokoh Madinah, tokoh-tokoh Yathrib, beliau berhasil mendekati dengan baik. Ya. Adapun Abdullah bin Umi Maktum, rupanya kompetensinya yang sangat bagus adalah bagaimana berdakwah kepada masyarakat menengah ke bawah di Yathrib, di Madinah. Ya. Alhamdulillah, tahun pertama mereka berdakwah di sana, sudah ada 12 orang kaum muslimin yang berangkat kemudian ke Mekah saat musim haji ketemu dengan Rasulullah. Tahun kedua mereka dakwah di sana sudah 70 orang kaum muslimin, yang banyak kemudian diantaranya juga para petinggi di Yathrib yang berangkat ke Mekah menemui Rasulullah saat peristiwa haji. Ya. Maka berikutnya kaum muslimin di Madinah, di Yathrib ketika itu sudah bisa menyampaikan kepada kaum muslimin yang ada di Mekah, ahlan wa sahlan, silahkan kalian datang ke kami sudah siap untuk menyambut kedatangan kalian yang akan hijrah ke Madinah ini. Ya. Itulah Masya Allah sebuah hal yang luar biasa bagaimana Rasulullah memberikan kemuliaan pada Abdullah bin Umi Maktum. Walaupun secara fisik beliau disabel, tunanetra, tapi ternyata secara kompetensi dan secara attitude-nya, sikap mental yang menghadapi ujian dari Rasulullah tadi, beliau luar biasa siapnya. Ya. Inilah, bahkan berhenti sampai di situ saat kemudian Masjid Nabawi dibangun, ya, dan Rasulullah memilih muazin. Terus terang ini posisi yang sangat prestisius ya, sebagai muazin di Masjid Nabawi. Ini banyak sekali sahabat yang ingin dapat posisi ini, ya, karena ya banyak Rasulullah menyebutkan ya keutamaan para muazin ya, yang berazan maka setiap pahala orang yang datang terpanggil ke dalam masjid karena azannya, maka dia akan mendapat bagian dari pahalanya juga. Masya Allah ya. Banyak sahabat yang berharap mendapat kemuliaan tadi, tapi ternyata yang Rasulullah tunjuk adalah yang pertama Bilal bin Rabah. Kita tahu siapa beliau, ya, seorang sahabat yang juga kalangan menengah ke bawah, tapi menjadi orang-orang yang awal menyambut panggilan Rasulullah untuk ke dalam Islam. Dan yang kedua Rasulullah tunjuk adalah Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang tunanetra ini. Ya, Masya Allah, inilah ya. Kembali Rasulullah memberikan kemuliaan. Apa yang lain kalah mulianya? Tidak demikian ya. Tapi Rasulullah tahu betul siapa yang pantas mengucapkan, membawakan azan ini. Ya. Sahabat-sahabat lain ada yang pernah menawarkan diri untuk menjadi pengganti Bilal, ya. Tapi Rasulullah berkali-kali menolaknya. Ya. Rasulullah meminta tetap Bilal yang menjadi muazzinnya ya, Masya Allah. Dan inilah kemudian juga Abdullah bin Maktum yang tunanetra Rasulullah percayakan sebagai muazzinnya Rasulullah SAW. Ya. Mereka berbagi tugas, ya. Sebagai digambarkan di sini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Umar ini putranya Umar bin Khattab, yang kerap mendapat sebenarnya Ibnu Umar, ya, masih muda, cerdas, ya, ilmunya banyak sekali, jadi rujukan para sahabat-sahabat yang lain dalam bertanya ya. Nah, beliau memberitakan sebuah berita yang didengar dari Rasulullah, apabila Bilal azan pada malam hari Ramadan, maka kalian masih boleh makan dan minum. Ya, azan pertama bahasanya. Hingga saatnya kalian mendengar azannya Ibnu Umi Maktum. Nah, kalau azan Ibnu Umi Maktum atau Abdullah bin Umi Maktum sudah azan, tandanya sudah masuk waktu
subuh, ya sudah tidak boleh makan dan minum lagi ya. Ayol muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kepercayaan berikutnya yang Rasul berikan kepada Abdullah bin Maktum adalah seperti ini. Rasulullah SAW terlibat dalam ekspedisi ofensif ya, penyebaran dakwah Islam ke luar negeri Madinah itu sebanyak 13 kali. Dan ketika beliau 13 kali keluar ini, beliau sebelumnya selalu mengangkat Ibnu Umi Maktum atau Abdullah bin Umi Maktum sebagai pejabat untuk menggantikannya di Madinah. Masya Allah ya. Bayangkan ini banyak sahabat-sahabatnya secara sosial tinggi, baik dari muhajirin maupun dari ansor ya. Tapi ternyata beliau yang dijadikan apa sekarang istilah PLT ya. Kalau kita kenal PLT ya, pejabat ilahi ta'ala gitu ya. Ini beliau yang diminta menggantikan Rasulullah menjadi pimpinan di negeri Madinah ya. Bahkan beliau juga mengimami orang salat berjamaah dan lain-lain. Padahal beliau seorang tunanetra. Ya, kita lihat di sini. Ternyata penghargaan terhadap kaum disabilitas itu bukan isu terkini saja, ya. Bukan isu yang baru-baru ini kemudian digulirkan supaya orang lebih mengakomodir kondisi sahabat-sahabat yang disabilitas seperti ini. Ya. Rasulullah sudah mencontohkan ya, bagaimana seorang tunanetra diberi jabatan yang tinggi, kepercayaan yang tinggi, dan itu bukan cari sensasi, bukan cari popularitas, karena emang kompetensinya, kemampuannya. Ya. Sekali lagi Rasulullah jauh dari sekedar mencari popularitas dalam hal ini ya. Tapi beliau tahu betul kompetensi kebersihan hati orang-orang ini, maka beliau berikan kepada mereka posisi-posisi yang orang lain iri untuk mendapatkan seperti ini. Ya, Masya Allah. Inilah ya bagaimana Rasulullah memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Dan ternyata cara Rasulullah ini kemudian diperhatikan dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya. Sahabat yang lain melihat kok Rasulullah memuliakan betul terhadap orang-orang yang dalam kacamata pendek bahasanya ya, orang-orang yang stratanya rendah. Tapi ternyata Rasulullah memberikan posisi yang tinggi pada mereka. Insya Allah ya. Nah inilah kemudian sahabat-sahabat lain pun mulai memperhatikan dan mereka mulai menangkap esensi kenapa Rasulullah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada sahabat-sahabat ini. Bilal, Abdullah bin Umi Maktum, ya, Masya Allah ya. Nah, itulah. Kemudian sampai suatu ketika, ketika Umar bin Khattab hendak membentuk sebuah pasukan yang akan berangkat ke Qadisiyah. Ya. Qadisiyah itu di Irak. Ya. Dan berita itu didengar oleh Abdullah bin Umi Maktum yang tunanetra. Ya. Maka segera dia mendaftar kepada Umar yang waktu itu menjadi khalifah. Dan karena yang daftar ini Abdullah bin Umi Maktum, orang kepercayaan Rasulullah, Umar nggak berani nolak. Ya. Ini bahaya buat Umar ya kalau nolak orang kepercayaan Rasulullah seperti ini. Rasulullah saja memberikan kepercayaan pada beliau. Apalagi sekedar Umar yang bahasanya melanjutkan apa yang sudah dimulai Rasulullah. Ya. Tapi demi menjaga agar orang lain nggak berpandangan miring terhadap Abdullah bin Umi Maktum, maka beliau Abdullah bin Umi Maktum ketika menghadap Umar, beliau menyampaikan sebuah usulan yang Umar tidak bisa menolaknya. Apa itu usulannya? Beliau sampaikan pada pimpinan Umar bin Khattab, ya, bahwa aku seorang tunanetra, di medan perang, aku tidak akan lari kemana-mana, ya, dan aku akan pegang bendera kaum muslimin. Dan aku terus akan pegang bendera ini sampai kita mendapat kemenangan atau aku syahid bersamanya. Ya. Dan atas penjelasan dari Abdullah bin Umi Maktum ini, Umar tidak punya alasan lain dan akhirnya beliau memberangkatkan Abdullah bin Umi Maktum yang tunanetra ini dengan satu tugas saja. Apa itu tugasnya? Memegang bendera perang. Dan tradisi di zaman itu, perang itu demikian, dua pasukan berhadapan, dan yang paling depan adalah yang memegang bendera perang. Dan selama bendera perang tadi tegak, ya, maka pasukan tadi dikatakan masih eksis, masih terjaga. Ya. Maka biasanya pembawa bendera perang ini bergilir, selalu ada cadangan-cadangannya. Ya. Nah inilah hanya dalam perang Qadisiyah yang disebut perang yang cukup seru. Ya.
karena tadi digambarkan pasukan Persia itu besar sekali, sementara pasukan Muslimin kabarnya hanya sekitar 1/5 dari pasukan Persia tadi. Beberapa sahabat yang ditugaskan awal wafat, ya, sampai kemudian kalau saya tidak lupa itu sekitar hari ketiga, maka Abdullah bin Ma'tum yang mendapat amanah memegang bendera tauhid tadi, ya. Dan setelah kemudian beliau menemukan apa yang dicarinya selama ini, ya, mendapat kemenangan atau syahid dalam perjuangan, ya. Dan beliau mendapatkan hal yang kedua, yaitu syahid dalam perjuangannya dengan memegang bendera tauhid tadi, ya, bendera kaum muslimin, gitu, ya. Itulah sampai kemudian Umar bin Khattab memberikan kemuliaan kepada Abdullah bin Ma'tum untuk mendapatkan salah satu yang terbaik di antara dua hal, itu kemenangan atau syahid dalam perjuangan, ya. Jadi kembali kita melihat di sini bagaimana kita bisa melihat orang dengan kacamata yang terbaik, kacamata ketakwaan orang tersebut, ya. Dan biasanya yang bisa membaca itu ya orang-orang yang apa namanya, ya sama-sama ya berusaha untuk menjadi takwa, ya. Rasulullah standar ketakwaan, ya. Umar bin Khattab luar biasa, kalau kita lihat, kita baca sejarahnya luar biasa betul bagaimana standar ketakwaan beliau, ya. Dan dengan kacamata tadi beliau bisa melihat orang-orang ini pantas mendapat kemuliaan, pantas dimuliakan, ya, padahal mereka masih ada bersama, masih hidup bersama, ya. Mereka bisa melihat orang-orang ini layak dimuliakan, ya, maka mereka berikan kepercayaan yang luar biasa, kedudukan yang tinggi, ya. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kisah berikutnya bagaimana kemudian Umar melanjutkan memberikan kemuliaan pada sahabat-sahabat yang lainnya. Inilah, ya, suatu ketika Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Amr bin Yasir, Abu Sufyan, dan Al-Haris bin Hisham sedang berdiri menunggu panggilan masuk di depan pintunya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya. Umar ketika itu sudah menjadi Amirul Mukminin dan beliau punya jam menerima tamu di rumahnya. Tapi sebelum dibuka jamnya, para tamu sudah banyak menunggu di ruang tunggu, ya. Dan ketika itu sudah ada 5 orang yang menunggu di sana, ya. Bilal, Suhaib Ar-Rumi, Amr bin Yasir. Kita tahu 3 orang yang pertama ini dari kalangan menengah ke bawah, ya. Mereka yang menengah ke bawah. Sedangkan 2 orang terakhir, Abu Sufyan dan Haris bin Hisham, ini tokoh-tokoh, ya. Ini tokoh-tokoh Muhajirin, tokoh-tokoh Mekah semua, ya, yang alhamdulillah mereka terketuk masuk Islam dan ikut hijrah bersama, ya. Nah, apa yang bisa kita bayangkan kondisi yang terjadi ketika itu, ya, bagaimana kemudian rasa apa yang tergambar dari Abu Sufyan dan Al-Haris ketika mereka menunggu, ya, inilah, ya, kejadiannya, ya. Abu Sufyan mengira pasti dipanggil pertama karena di antara 5 orang tadi status sosial dia yang paling tinggi sebagai seorang tokoh Quraisy, ya. Nah, ini ya kadang-kadang sifat jahiliyah, keelitannya itu masih ke bawah juga, ya, walaupun dia sudah muslim, ya, sudah ikut hijrah, sifat elitismenya itu masih terbawa juga, ya. Padahal di hadapannya ini seorang tokoh besar, ya, calon pemimpin waktu itu, ya, calon pemimpin Quraisy juga, yaitu Umar bin Khattab yang saat itu sudah menjadi Amirul Mukminin, ya. Maka Abu Sufyan mengira dia duluan pasti dipanggil ini, ya. Namun ternyata siapa yang dipanggil duluan? Nah, inilah. Ternyata Bilal yang dipanggil pertama, ya. Bilal selesai, Amr bin Yasir selesai, Suhaib Ar-Rumi, ya. Dan ketiganya termasuk sahabat generasi pertama dari kalangan budak dan orang biasa. Nah, ini terus terang bagi seorang Abu Sufyan ini merasa ketokohannya tidak berarti di hadapan Umar. Kok Umar mendahulukan 3 orang ini yang secara status sosial itu di bawah posisinya, ya. Nah, ya ternyata Umar mendahulukan memanggil orang-orang yang lemah ini, ya, dalam kacamata duniawi orang-orang lemah bahasanya, ya. Sedangkan 2 tokoh Quraisy itu Abu Sufyan Al-Haris tetap berdiri menunggu giliran dipanggil masuk setelah mereka. Dan ini membuat Abu Sufyan marah dan dia menggerutu. Tidak sepatutnya mereka itu masuk lebih dahulu, ya. Dia menggerutnya kepada teman yang masih ada di sebelahnya, Al-Haris bin Hisham, ya. Nggak pantas Umar memperlakukan kita kayak gini. Kita berdua ini tokoh, ya.
Tapi kenapa mereka bertiga duluan yang disuruh masuk gitu? Ya. Nggak sepatutnya mereka duluan tuh masuk gitu ya. Ini kacamata yang dipakai oleh Abu Sufyan masih kacamata elitismenya masih cukup kuat ya. Tapi perhatikan apa komentar dari Al-Harits bin Hisham. Dia cepat memahami kenapa Umar bin Khattab memanggil 3 orang ini duluan. Bukan mereka berdua yang dipanggil, tapi tadi Bilal, Syuhabi, Rumi, Ammar bin Yasir kok yang mereka yang dipanggil duluan. Ya. Ternyata Al-Harits bin Hisham kacamatanya lebih tajam daripada Abu Sufyan. Ya. Maka ini komentar beliau atas menggerutunya Abu Sufyan. Ya. Ini. Di komentar ini luar biasa sekali. Ya. Dari Al-Harits bin Hisham. Mereka bertiga, ya, Bilal, Rumi, Ammar bin Yasir, mereka diseru Islam, lalu mereka segera menyambut seruan itu. Sedang kita diseru, tapi kita terlambat menyambutnya. Ya. Nah, ini kata kuncinya yang dipahami oleh Al-Harits bin Hisham. Ya. Mereka diseru duluan masuk Islam, dan mereka segera menyambut seruan itu. Kita bareng-bareng, Rasulullah sama-sama menyeru kita waktu kita sama-sama di kota Mekah. Ya. Tapi mereka duluan menyambutnya. Sementara kita mungkin terhalang oleh elitisme kita, ya, kita masih menunggu-nunggu dan kita baru menyambutnya belakangan. Islam melihat Islam akan semakin berjaya, baru kita menyambutnya. Dan berikutnya komentar dari Al-Harits, saya tidak peduli harus berdiri menunggu untuk menemui Umar. Mau berapa lama menunggu, enggak masalah. Tapi yang saya khawatirkan, saya terlambat di akhirat nanti. Masya Allah. Ya. Nah, ini. Jadi kita lihat, Umar menghilangkan semua label-label keduniaan yang saat itu masih disandang oleh Abu Sufyan, ya. Dan beliau punya kacamata ketakwaan yang mulai dari kacamatanya tadi melihat, oh, Bilal bin Rabah yang layak dipanggil duluan, ya. Ini sahabat yang kondisinya sangat sulit, yang masuk Islamnya tidak dengan bersenang-senang, malah dengan pengorbanan yang luar biasa. Kita sama tahu bagaimana kesulitan yang beliau hadapi. Ya, juga Ammar bin Yasir, kedua orang tuanya adalah syahid dan syahidah pertama dalam Islam yang disiksa di hadapan beliau, Ammar bin Yasir ini. Jadi luar biasa. Umar bin Khattab melihat orang-orang ini orang-orang yang layak dimuliakan. Ya. Allah sudah memuliakan, maka Umar pun ingin ikut serta memuliakan sahabat-sahabat ini. Maka dalam urusan pemanggilan juga dipanggil duluan oleh Umar bin Khattab untuk menemui beliau. Masya Allah. Ini satu contoh bagaimana Umar berusaha mengikuti apa yang sudah dicontoh oleh Rasulullah, memuliakan orang-orang karena tadi ketakwaannya. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, berikutnya masih ada kisah lagi. Suatu hari Khabbab bin Al-Arits, kita tahu Khabbab bin Al-Arits ini sahabat yang membuat Umar bin Khattab masuk Islam. Ya. Ini sahabat yang membuat Umar bin Khattab masuk Islam. Kita tahu Khabbab bin Arits ini guru ngajinya siapa itu? Adiknya Umar, Fatimah binti Khattab. Ya. Jadi ketika Khabbab bin Arits sedang mengajar ngaji di rumah keluarganya adiknya Umar bin Khattab, ya, itulah Umar datang. Tadinya niatnya ingin ke rumah Rasulullah, membunuh Rasulullah, sudah siapkan pedangnya. Di tengah jalan ketemu orang lain yang membelokkan, ngapain repot-repot cari Muhammad, adikmu sendiri dengan keluarganya sudah masuk Islam. Ya. Maka segera Umar bin Khattab berbelok ke rumah adiknya dan dia mendengar ada yang sedang belajar ngaji di dalam rumah tadi. Ya. Itulah rupanya menjadi gurunya adalah Khabbab bin Al-Arits ini, seorang pedagang kecil, pedagang kelontong di pasar Mekah. Ya. Nah, itulah kemuliaan Khabbab bin Al-Arits ini yang kemudian membuat Umar alhamdulillah bisa menemui Islam, ya, terbuka hatinya, hidayahnya menemui Islam, ya. Nah, suatu hari Khabbab bin Al-Arits ini masuk ke rumahnya Umar untuk bertamu pada beliau, dan Umar mempersilahkan beliau duduk di tempat yang terhormat seraya berkata, tidak ada orang selainmu yang lebih berhak duduk di tempat ini kecuali Bilal. Ya. Masya Allah, ya. Jadi kita lihat kembali bagaimana Umar memberikan kemuliaan pada Khabbab bin Al-Arits ini yang menjadi wasilah beliau hatinya terbuka dengan Islam ini. Ya. Dan ternyata Umar punya tempat-tempat duduk spesial di dalam rumahnya ketika dia menyambut tamu-tamunya, ya. Dan ada tempat duduk yang
hanya ditentukan bagi orang-orang yang mulia di hadapan Umar bin Khattab ya. Dan sini kita lihat bagaimana beliau memuliakan Bilal, beliau memuliakan Habab bin Al-Arts ini. Ya. Masya Allah. Ya. Inilah. Ya. Bilal mendapat kemuliaan sedemikian tinggi karena ketakwaannya. Ya. Dia menjadi teladan dalam keteguhan, dalam membela tauhid di masa awal dakwah Islam. Ya. Dan luar biasa. Cepatnya respon terhadap ajakan Islam dan bagaimana kesiapannya terhadap resiko ketika dia memproklamirkan keislamannya. Nah, terus terang kita harus belajar banyak nih tentang keberanian memproklamirkan keislaman kita ini. Di negeri yang mayoritas Islam, kita masih harus belajar banyak kepada Bilal bagaimana memproklamirkan keislaman kita ini ya. Masya Allah. Bukan sekedar status Islam, tapi keberanian kita mendakwahkan, membela tauhid Islam di negeri yang mayoritas Muslim ini ya. Dia juga kelebihan Bilal, ya, ia juga selalu menjaga wudhu. Masya Allah ya, setiap kali ia batal ia berwudu lalu sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudhu ya. Dan karena amalan ini maka suara sendalnya Bilal sudah terdengar oleh Rasulullah di surga. Ini Masya Allah, ini keutamaan seperti apa yang diberikan kepada Bilal seperti ini ya. Masih di dunia suara sandal, suara tumpahnya sudah terdengar di surganya. Masya Allah ya. Baik, kita berikutnya ini ya. Jadi dalam kehidupan ini banyak orang yang tidak terkenal dan tidak punya jabatan, tapi kedua di sisi Allah sangat mulia karena takwaannya. Ya. Bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa orang ini kalau bersumpah, Allah pasti mengabulkannya. Nah ini kita mungkin perlu menjelajah di dunia kaum muslimin di Indonesia ini ya. Menemui orang-orang yang secara popularitas mungkin tidak punya akun YouTube, tidak punya akun media sosial, ya. Tapi Masya Allah, ya ini yang mungkin kita masih sangat lemah. Kita belum mengetahui siapa orang-orang mulia ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena ketakwaannya. Ya sangat mungkin dia juga tidak punya pondok pesantren, ya dia hanya seorang pegawai sederhana sajalah ya. Tapi inilah di sisi Allah luar biasa ketakwaannya yang bila dia bersumpah maka Allah pasti mengabulkannya ya. Insya Allah ya. Nah ini jadi Allah mengangkat derajatnya hingga memiliki timbangan sangat berat dan pengaruh sangat kuat di tengah umatnya ya. Yang kalau dia tadi bersumpah, dia berdoa, Allah mengabulkannya. Nah, orang-orang seperti ini harus diperbanyak di tengah masyarakat dan diperkuat perannya. Nah ini jadi bagaimana kemudian kita berusaha mencari tahu ada nggak orang-orang yang seperti ini di sekitar kita ya. Nah kita harus berikan kepada beliau kesempatan untuk bisa lebih mewarnai masyarakat dengan ketakwaannya itu. Ya. Nah demikianlah para sahabat Nabi SAW menerapkan timbangan takwa dalam kehidupan mereka. Takwa menjadi standar nilai tertinggi dalam kehidupannya, mengalahkan semua jabatan, status dan kedudukan duniawi. Ya, bagaimana Rasulullah memperlakukan Bilal, Rasulullah memperlakukan Abdullah bin Maktum, Umar bin Khattab pun sama, melanjutkan perlakuannya kepada sahabat-sahabat yang lain yang disabilitas, ya, yang mungkin rendah secara strata sosial, tapi dimuliakan di matanya Umar bin Khattab. Ya, ini yang kita layak harus belajar banyak, rekan-rekan sekalian. Kali berikutnya kita mungkin menilai seseorang, silahkan kita coba latihan menilai mereka dengan standar ketakwaan. Dan dengan cara demikian kita lebih pantas kepada mereka ini. Ya. Yang lalu sempat viral ya, foto seorang anak pemulung ya, yang di dalam hujan cukup lebat, beliau meneduh di sebuah tempat sambil tilawah Al-Quran. Ya, Masya Allah ya. Itu ya sebelumnya kan siapa yang kenal beliau ya? Dalam keadaan hidup yang sulit, karena pesan dari neneknya, untuk terus setiap hari jangan lepas dari Al-Quran, ya beliau jaga baik-baik pesan neneknya tadi. Ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah ada seseorang yang mengambil fotonya, lalu kemudian di-share, dan sampai kemudian menjadi berita yang viral, ya Alhamdulillah. Anak tersebut kemudian ditemukan, dan Alhamdulillah banyak sekali kemuliaan didapatkan oleh anak ini. Ya, dia bisa hidup lebih layak, bisa melanjutkan sekolahnya, keluarganya, orang tuanya, neneknya yang membesarkan dia juga mendapat kemudahan-kemudahan. Inilah Masya Allah ya. Jadi
ada ternyata orang-orang yang kacamata pendek kita mengatakan ya mereka kaum di bawah. Tapi ternyata dalam standarnya Allah Subhanahu wa taala mereka orang yang tinggi. Ya. Orang-orang yang tinggi luar biasa karena level ketakwaannya tadinya. Masya Allah. Inilah jadi seharusnya kita mulai latihan menilai semua orang-orang terdekat kita dalam standar ini ya. Semoga dengan demikian kita juga latihan untuk terus menjaga level ketakwaan kita ya. Oke. Setelah tadi Umar sudah menjaga betul ya, supaya nilai-nilai ketakwaan ini tidak digusur dan dilupakan di tengah hidup keduniaan yang saat ini cenderung mengarah pada materialisme saja. Sehingga timbangan hakiki, timbangan ketakwaan tadi mulai dikesampingkan. Ya. Masya Allah. Baik, jadi kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala ini, saya yakin ayat ini juga sering kita dengar atau mungkin bahkan sering kita membacanya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir ya. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, ini kata kuncinya. Terhadap semua ketakwaan yang kita coba lakukan tadi, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Siapa yang paling pas nanti di hadapan Allah menyandang level muttaqin. Ya. Jadi standar yang paling tinggi adalah standar tadi muttaqin. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Satu kisah lagi mungkin sebelum kita tutup. Ada seorang sahabat yang sangat luar biasa. Ada yang menyebut beliau sahabat karena hidup sezaman dengan Rasulullah dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi beberapa ulama lain menyebut dia bukan sahabat. Walaupun dia sezaman dengan Rasulullah, walaupun dia beriman pada Rasulullah. Karena dia tidak bertemu Rasulullah itu katanya ya. Tapi by the way, di tengah perbedaan pendapat ini kita sama tahu ini sahabat yang luar biasa level ketakwaannya ya. Beliau namanya adalah Uwais Al-Qarni. Ya, seorang penduduk negeri Yaman di selatan Mekah. Yang ketika dia mendengar ada dakwah Islam di sana, lalu kemudian ada utusan Rasulullah yang datang ke negeri Yaman, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dan dia mendapat ilmu darinya, lalu kemudian beliau beriman menjadi bagian dari barisan Islam dan berharap betul bisa ketemu Rasulullah. Maka di saat musim haji beliau ajak ibunya yang dalam keadaan tidak bisa berjalan ya, maka beliau gendong dalam perjalanan yang luar biasa sampai hanya mereka di negeri Mekah ya, menjalankan ibadah haji, dan setelah usai di sana lalu mereka Uwais Al-Qarni dengan ibundanya bergerak ke arah negeri Madinah berharap bisa bertemu Rasulullah di sana ya. Namun ternyata sampainya mereka di negeri Madinah, Rasulullah sedang ada ekspedisi keluar dari negeri Madinah. Beberapa hari beliau menunggu di negeri Madinah. Ternyata Rasulullah belum juga pulang. Dan sudah tiba saatnya mereka harus kembali ke negaranya, ke negerinya di Yaman ya. Dan akhirnya mereka kembali ke negeri Yaman tanpa sempat ketemu Rasulullah SAW. Namun rupanya berita kedatangan ini sudah sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengabarkan pada para sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, tolong kalau engkau ke sana, ketemu orang ini, muliakan dia. Ya. Perhatikan yang pesan bagaimana Rasulullah meminta kepada para sahabat-sahabatnya, kalau kalian nanti ketemu dengan orang ini, muliakan dia. Masya Allah. Nah, Rasulullah mendengar beritanya bagaimana orang ini, Uwais Al-Qarni ini berangkat dari negerinya, berhaji, lalu kemudian berharap ketemu Rasulullah, tapi biiznillah tidak bisa ketemu Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah titip pesan kepada sahabat-sahabatnya untuk memuliakan orang ini kalau mereka nanti ketemu. Ya. Nah, itulah kemudian saatnya Uwais Al-Qarni ini wafat di negeri Yaman. Beritanya sampai kepada Umar bin Khattab, yang beliau mendapat berita yang sangat luar biasa bahwa ternyata ruh dari Uwais Al-Qarni ini didampingi oleh ribuan malaikat ketika dibawa ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang seperti ini yang luar biasa tingkat ketakwanya, sampai Umar kemudian juga datang ke sana dan memberikan kemuliaan kepada Uwais Al-Qarni ini ya. Nah, ini sedikit nasihat dari beliau ya, yang berjudul Betapa Aku Cemburu ya. Betapa aku cemburu pada ia yang pandai menyembunyikan kebaikannya
dunia tak melihatnya, namun surga merindukannya. Masya Allah. Ini pesan dari beliau Uwais Al-Qarni ya. Masya Allah. Tidak populer di dunia, tidak punya follower, tidak punya subscriber ya. Tapi ternyata Masya Allah ya, tingkat baktinya kepada orang tuanya, tingkat kebermanfaatnya kepada masyarakatnya, membuat surga sangat merindukannya. Ya. Baik, jamaah majelis taklim ulul albab Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah untuk kajian kita kesempatan baik siang hari ini. Semoga kajian yang singkat ini Allah berikan kepada kita keikhlasan untuk bisa mendapatkan banyak ilmu dan banyak semangat untuk bisa kita menerapkannya ya. Jazakumullah khairan katsir. Saya kembalikan kepada ustaz kita untuk bisa membantu kita mungkin dalam diskusi berikutnya. Baik, alhamdulillah kita sudah mendapatkan penjelasan yang cukup jelas. Insya Allah berkait dengan mulia dengan karena takwa ya, dan kita juga dicontohkan beberapa sahabat yang menjadikan mulia dengan ketakwaannya, dan Rasul pun mengangkat mereka, termasuk juga para sahabat berikutnya yang menjadi khalifah, salah satunya Umar bin Khattab, bagaimana memuliakan orang-orang yang memang posisinya adalah karena ketakwaannya. Jazakumullah, mungkin dari pembahasan tadi ada yang mau bertanya atau menanggapi atau menambahkan, terserah, silakan pada para jamaah. Ya, mungkin masih ada waktu sekitar 11 menit ya, silakan. Silakan, rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang punya kisah-kisah inspiratif yang lainnya mau menambahkan di sini, itu akan sangat berharga buat kita semua ya. Insyaallah. Silakan. Biasanya Pak Agus mau bertanya, menambah Pak Agus. Pak Agus Hari. Oke. Insya Allah nanti file ini saya share ke Ustaz Miftah ya. Semoga nanti bisa dimanfaatkan oleh jamaah yang lainnya. Insya Allah. Tapi misalnya nanti ditunggu share-nya Pak Ustaz. Yep. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Fadian, silakan. Ya, Ustaz. Baik. Mungkin pertanyaan umum dan ama ya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari melihat dari ketakwaan seseorang itu dari mana, Ustaz? Artinya mungkin dalam Al-Quran maupun hadis bisa ada atau tercatat atau ada hadisnya gitu. Nah, yang saya tanyakan apa keseharian kalau kita melihat seorang itu kelihatan takwanya gitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan Fadian atas pertanyaan, sekaligus akan memperkaya kita juga nih ya. Langsung saja Ustaz Miftah. Ya, silakan langsung aja Pak Ustaz. Sampai dengan baik. Ya. Siap. Baik, untuk Fadian ini betul sekali. Jadi apa standarnya dong kalau kita untuk lebih mudah melihatnya ya. Jadi memang tugas Rasulullah itu mendetailkan apa yang ada di Al-Qur'an. Ya. Allah sudah memberikan standar sasaran umumnya. Inna akramakum indallahi atqakum, itu sasaran umum ya. Nah, Rasulullah membuat kemudian sasaran khusus ya kalau dalam kurikulum gitu ya. Dari yang global menjadi lebih detail. Nah, inilah kemudian Rasulullah yang oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat stempel sebagai manusia terbaik. Ya. Beliau juga ingin umatnya punya standar terbaik tadi. Yang ini bagian dari penjawantahan aplikasi inna akramakum indallahi atqakum. Inilah Rasulullah banyak kemudian dalam beberapa nasihatnya menyebut standar-standar apa saja yang disebut manusia terbaik.
banyak hadis beliau yang memuat kalimat khairun nas atau khairukum. Dan itu dilanjutkan dengan keterangan. Seperti apa sih khairun nas atau khairukum itu? Ya. Oke, saya sebut diantaranya. Rasul menyebutkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik dan yang paling banyak manfaatnya. Nah, itu satu standar pertama ya, kita melihat kemanfaatan seseorang, ya, kontribusinya pada orang lain. Ini pengejawantahan menurunkan dari atqakum tadi, kemuliaan, ya. Nah, Rasul yang bertugas mendetailkan. Pertama tadi, dari tingkat kemanfaatannya, tingkat kontributifnya kepada orang-orang yang sekitarnya, baik itu tempat tugasnya, baik itu keluarganya, masyarakatnya, komunitasnya, sebesar apa dia punya tingkat kontributif kepada mereka. Ya. Kali yang lain, Rasul menyebutkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Bahwa yang terbaik di antaramu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Standar yang lain, ya, dari standar ketakwaan. Jadi ini juga luar biasa, Rasulullah menyampaikan bahwa yang terbaik itu bukan cuma yang mengajar Al-Quran, bukan cuma para asatiznya, ya, tapi juga yang mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi luar biasa, dua-duanya Allah berikan level yang kebaikan. Ya. Itu standar lain. Kali lain Rasulullah menyebutkan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik di antaramu yang panjang umurnya dan banyak amal baiknya. Ya. Umurnya panjang, kalau penjelasan dari Abdullah Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, beliau menyebutkan maksud Rasulullah dengan panjang umur adalah kalau sudah melampaui 40 tahun, dan itu urusan Allah soal umur, tapi ikhtiar manusia adalah pada bagaimana memperbanyak amal untuk mendampingi umur yang Allah berikan. Nah ini, nanti kita lihat di sini bagaimana kemampuan seseorang memanfaatkan unsur umur yang diberikan oleh Allah dengan sebanyak-banyaknya amal yang bisa dia berikan. Ya. Kali lain Rasul menyebutkan khairukum man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Yang terbaik di antaramu yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Nah, itu di antara indikator yang kita bisa nilai dari seseorang. Apakah ketika dia berkumpul dengan yang lainnya atau dia komen di grupnya, ya, atau komen di komunitasnya, apakah yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya, tidak menyakiti mereka, bahasanya tidak memfitnahnya, tidak menggibahnya. Nah ini, apakah tangannya kemudian juga terjaga tidak menzalimi orang lain? Nah ini, jadi ini standar lainnya. Kita saya menemukan ada sekitar 9 hadis Rasulullah yang memuat kalimat khairukum atau khairun nas. Ya. Dan itu adalah mendetailkan dari mana atqakum yang paling mulia. Ya. Ya, salah satu di antara juga Rasul menyebutkan khairukum asanukum qada'an. Yang terbaik di antaramu adalah yang terbaik dalam menyelesaikan hutang-hutangnya. Ya. Rasulullah yang memberikan pendetailan seperti itu. Ya. Bukan Rasulullah nggak menyebut yang nggak punya utang, enggak. Rasulullah sendiri waktu itu pernah berhutang, tapi sebelum jatuh temponya beliau sudah selesaikan hutang-hutangnya. Ya, nah ini. Kali lain Rasul juga menyebutkan yang terbaik di antaramu adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Ya. Dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Ya. Nah ini jadi kembali ada standar berikutnya yang melengkapi bahwa yang terbaik tadi bagaimana kita kemudian memperlakukan keluarga kita, mewariskan Islam yang baik pada keluarga kita, mewariskan Islam yang iman dan Islam yang utuh pada keluarga kita, ya. Jadi demikian, saya temukan ada sekitar 9 hadis Rasulullah yang memuat kalimat khairukum atau khairun nas ini. Dan ini menjadi standar buat kita bagaimana menilai ketakwaan seseorang. Apakah mereka ikut mengamalkan hadis-hadis Rasulullah ini, petunjuk Rasulullah tentang kriteria manusia terbaik, ya. Demikian mungkin sedikit yang bisa kami jelaskan, Pak Dian. Jazakumullah khairan katsir. Baik, Ustaz. Jazakallah. Alhamdulillah ya. Ada yang lain mungkin? Ada waktu sekitar 3 menit lagi ya. 3 atau sekitar 8 menit ya. Tadi mulai jam 12.35. Ya. Silakan kalau ada yang lain mungkin 1 kali pertanyaan lagi. Ini sebagian besar teman-teman kerja di kantor atau harus kerja dari rumah nih? Ada yang di kantor, ada yang di rumah.
Kayaknya Pak Dian bisa menjelaskan. Ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada yang di proyek juga malah, Ustaz. Ya, jadi separuh-separuh, Ustaz. Jadi di kita masuk itu 50%. Jadi ada yang WFA, ada yang WFO. Di jadwal ya? Di jadwal ya, Ustaz. Ada yang seminggu gitu, Ustaz. Masya Allah, ya Allah. Berarti salat jamaah di masjid tetap ada sebenarnya ya? Iya ada, tetap Ada. Jumatan juga ada, Ustaz. Tapi dengan standar yang ketat ya berarti ya? Yang ketat, terus masih khotib juga masih internal dari kita, dari dari karyawan maupun dari pengurus. Ya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah berikan perlindungan lah pada semuanya nih, Masya Allah. Amin. Ya. Amin. Tapi enggak ada rekan-rekan yang diopnam dalam kondisi seperti ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Yang mau bertanya atau mungkin kayaknya udah jelas Pak Ustadz. Untuk selanjutnya kita mohon disampaikan doa aja dari Pak Ustadz, mungkin dipimpin Pak Ustadz untuk doa sebelum menutup. Baik. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan sekalian dari Majelis Taklim Al-Albab bin Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri bersama dengan kita membaca dulu Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hazinah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i was salji wal marad. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Amin ya Allah. Allahumma rabban nas azmil bas ishfuhum anta syafi Allah la shifa illa shifa la yughadiru saqaman. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la السماء وهو السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita